Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin kembali sharing atau berbagi pengalaman seputar pusaka yang memiliki energi atau tuah ya. Nah, tentu yang muda yang berpusaka tidak asik apabila kita membahas tentang pusaka tanpa mengetahui ke dalam isinya atau yang ada di dalamnya ya. Di dalamnya itu tidak hanya saja energi atau yoni, tapi juga ada macam-macam ya. Salah satunya adalah khodam. Nah, biasanya kalau udah ada permasalahan dengan khodam ini akan menarik. Nah, oke. Jadi rekan-rekan semua, tema yang saya akan angkat kali ini adalah cara atau bagaimana cara yang paling efektif untuk mendeteksi keberadaan khodam di dalam sebilah pusaka. Seperti apa pembahasannya? Saksikan terus video ini sampai habis. Oke, rekan-rekan semuanya, selamat datang di Pusaka Keramat Channel bersama saya Hadi, yang muda yang berpusaka. Juga buat kalian-kalian semuanya, saya mengucapkan sekali banyak-banyak terima kasih, banyak-banyak penghargaan terhadap support dan like kalian semuanya di channel saya ini. Alhamdulillah. Saya minta tolong bantuannya ya, di sharing lebih banyak lagi supaya ini bisa mencapai 1000. Kayaknya tuh untuk nyampe ke angka 1000 tuh kayak rada-rada berat gitu ya. Ya buat rekan-rekan juga yang baru datang, baru mampir di channel saya, juga saya sebagai fakir duafa subscriber, minta kesediaannya kepada rekan-rekan untuk menekan tombol like and subscribe ya, serta share ke alam semesta. Baik, kita masuk kepada temanya, yaitu tentang bagaimana cara yang paling efektif buat kita mendeteksi sebilah pusaka tersebut ada khodamnya ya. Jadi banyak nih rekan-rekan yang, padahal kan banyak rekan-rekan yang menanya, yang nelpon lah, kebanyakan yang nelpon. Salah satunya pasti yang paling krusial ditanyakan adalah khodamnya namanya siapa, di dalamnya ada khodamnya enggak, khodamnya ini cewek apa cowok, tuanya untuk apa. Nah, sebenarnya saya udah kasih tahu ya di video-video saya yang lalu. Jadi cara menayu itu bagaimana, cara cara selain cara menayu, jadi mengetahui lah keberadaan khodam. Tapi mungkin karena masing-masing kita punya tingkatan yang berbeda-beda ya. Jadi untuk memahami hal tersebut, masing-masing kita punya tingkatan yang berbeda-beda, sehingga ada saja yang artinya gini, yang ada yang gampang, ada yang susah dalam mendeteksi khodam itu tadi gitu ya. Ada yang gampang, ada yang susah. Nah, untuk bisa kita itu mendeteksi khodam, biasanya kita perlu ada lelaku atau tirakat, atau misalnya gini, kita melakukan semacam kayak sering meditasi, sering wiridan ya, sering melakukan ibadah-ibadah lah ya gitu, agar kita lebih peka, lebih sensitif begitu. Dan biasanya makhluk-makhluk sebelah itu lebih menyukai kepada person
atau orang-orang yang memang suka melakukan semacam tirakat, ya, suka melakukan semacam tirakat, suka misalnya sering puasa, sering wiridan, ya, gitu. Pokoknya yang sifatnya kebaikan, tapi lebih kepada yang meditasi, gitu, yang lebih kepada apa namanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah itu biasanya lebih peka. Lain hal kalau orang yang langsung diberikan indera kepekaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Nah, oke. Nah, masuk ke temanya. Jadi karena uh, banyak telepon ya yang menanyakan bagaimana sih caranya gitu Pak Haji, yang paling gampang itu bagaimana cara mendeteksi pusaka. Nah gini, saya sengaja angkat tema ini. Jadi cara yang paling mudah adalah saya akan beritahu ya step-stepnya. Mugi-mugi ini bisa diserap, bisa dimengerti lah, mudah lah ini. Kalau ya artinya begini, mudah dalam artinya gini, buat rekan-rekan yang baru insya Allah bisa untuk dihafal atau diterima lah ya. Jadi gini, saya contohkan apa nih pusakanya. Bentar, kita ambil pusakanya. Nah, ini aja dah. Nah, ya. Jadi ini pusaka baru dapat, misalnya ini pusaka yang baru dapat ya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui bahwasanya di dalam pusaka ini ada sesuatu lah, ada sesuatu selain daripada energi yang aslinya. Ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, yang pertama nih, tapi sebelum itu kita ulas dulu. Nah, ini ya. Ini apa namanya, Berangga Jogja. Ya biasanya kan kalau teman-teman pekeris gitu, sebelum dibuka kerisnya dibahas dulu. Berangga Jogja, ininya pakai apa namanya nih, selut. Nah ininya pakai punya Solo ya, padahal ininya Jogja gitu. Tapi nggak apa-apa lah kalau menurut saya, selama pantas-pantas aja gitu. Yang penting batin saya senang gitu ya. Oke, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia pusakanya. Ini pusaka Carang Soka ya, Carang Soka. Carang Soka Luk 9 tuh 2 3 4 ya, 4 kali 2 tambah 1 Luk 9. Ini pusaka Luk 9 dengan kembang kacang seperti ini, bungkem ya. Ini estimasi tangguhnya adalah Cirebon. Estimasi tangguh Cirebon, karena kalau biasanya Cirebon tuh bilangnya tipis, terus nggak ada odok-odoknya, katanya itu juga kata teman-teman yang pekerisan. Gue mah kalau dibilang ini cara soka, ya udah gue percaya aja. Ya, gitu. Oke, nah ini caranya begini. Ketika kita mendapatkan sebilah pusaka yang baru, ya, ini pokoknya berlaku kepada agama mana aja lah gitu ya, buat teman-teman yang muslim maupun non muslim. Nah itu ya, jadi awal pertama adalah kita pegang santai aja, digenggam santai, pusakanya digenggam santai gitu ya. Nah ini artinya kalau bisa sih sebelum kita memulainya, ini kan sama juga setengah menayuh nih untuk mengetahuinya gitu ya, sama juga kita setengah menayuh. Kalau bisa kita bacakan Fatihah kepada pusaka ini ya, kepada empu pembuatnya lah, kepada empu pembuat pusaka ini kita kirimkan Fatihah gitu. Oke. Nah, setelah kita mengirimkan Kirmanul Fatihah kepada empu pembuat pusaka ini, lantas kita khususkan nih, ya, kita doa, kita mohon minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kepada Tuhan Yang Maha Esa
untuk bisa merasakan sesuatu atau kegoiban yang ada di dalam pusaka ini. Mohon aja minta. Nah, biasa mungkin ya, kalau udah sore gitu ada banyak jajanan ya. Nah, setelah kita mentawasulkan kepada empu pembuat pusaka ini, selanjutnya adalah kita pegang santai, kita genggam santai nih. Pusakanya kita genggam santai, ya santai aja santai. Gak usah dikencang dipegang, gak usah, santai. Nah, ketika kita, nah ini seperti ini kan udah terasa nih. Seperti ini udah terasa. Jadi kalau yang atau yang terasa di genggaman kita ini semacam sengatan listrik, ya, kalau yang terasa di genggaman kita itu semacam sengatan listrik, berarti itu adalah energinya. Ya, jadi bedainnya gitu. Kalau yang tret di sekitaran sini, biasa di sekitaran sini lah, udah nggak jauh-jauh, pokoknya sekitaran sini. Itu kalau yang terasa kayak tret setrum, itu berarti energinya. Ya. Nah, untuk kodam bagaimana? Ya, kalau kalian mau lebih terasa lagi bahwasanya ini ada kodamnya, biasanya setelah kita tawasulkan kita baca gini. Ya, bacanya sederhana aja, Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Gitu. Ya batin ya khabir, ya batin ya khabir, dah sambil gitu aja. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir, ya batin ya khabir, ya batin ya khabir. Nah, biasanya gitu. Jadi kalau kita udah bacakan itu, biasanya nanti di area tangan kita ini, di area telapak tangan, itu akan terasa semacam kayak denyut. Ya, nah kayak gini kan denyut nih, berdenyut dianya, denyut. Nah, itu Pak Haji, kalau berdenyut begitu mah berarti detak jantung kita dong yang ke situ. Bisa jadi. Ya, tapi ada yang jadi pembeda antara ini yang disebut detak jantung kita sama ini berkodam. Bagaimana sensasinya? Ya lo yang rasain sendiri. Gitu. Jadi di sini dia akan bercampur, rasa tersebut akan tercampur antara energinya di sini percat-percet sama energi dari si kodamnya. Jadi kodamnya jedut gitu, dia hidup, jadi melebihi daripada detak jantung itu sendiri tuh. Kayak gini kan dia gimana ya? Sensasinya ya silakan deh rekan-rekan nanti bisa merasakan. Gitu. Jadi dia berdenyut, jedut. Terus ada, kalau memang dia energinya gede, dia akan terasa nih di area sini kita ini akan terasa. Jadi ada semacam kayak tret gitu. Ya, banyak saya kan kadang-kadang kalau misalnya lagi pegang pusaka nih suka trik, aduh, nah itu kayak gitu. Biasanya pusaka yang energinya gede-gede itu biasanya, ini nggak semua, ini berdasarkan saya punya pengalaman ya, ini kan pengalaman saya. Biasanya itu memang pusaka yang dari kulon sama dari wetan. Itu pusaka yang dari kulon sama dari wetan itu biasanya memang di setel energinya ya kayak gitu energinya ya. Nah, untuk apa ya, macam-macam gitu, macam-macam ya. Kalau zaman dulu namanya zaman wurit ya, kalau orang Sunda bilang zaman wurit, zaman susah lah gitu, zaman susah. Jadi apa-apa kan nggak kayak kita sekarang dibantu oleh teknologi dan sains untuk memudahkan hidup. Kalau zaman dulu ya untuk
keselamatan, untuk apa segala macam ya, mengandalkan keahlian kita, bela diri apa sama doa yang maha kuasa. Nah, makanya asal empu salah satu tuah dan fungsi dari pusaka ini adalah yaitu pasti keselamatan. Ya, keselamatan ini, mohon maaf nih buat rekan-rekan yang pakem, ini nggak sesuai sama ini, ya mohon maaf gitu. Ya, rekan-rekan semuanya, apabila ada nanti yang jadi pertanyaan, ya ini aja saya bingung mau dikasih judul apa gitu, karena memang ada permintaan dari rekan-rekan, ya ada, kalau misalnya satu berarti permintaan dari rekan, tapi kalau ada lebih dari satu berarti rekan-rekan. Ya, padahal saya udah jelaskan tata cara ini di video yang sebelumnya, gitu ya. Oke, rekan-rekan semuanya, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan seputaran cara merasakan energi kodam, ya silakan kalian telepon aja, gratis, gitu ya, gratis. Gua nggak pungut biaya. Pokoknya lu kalau misalnya gua lihat ada WA masuk, ya belum gua jawab berarti gua lagi ngapain, tapi pasti nanti insya Allah saya akan jawab, ya gitu ya. Buat rekan-rekan semuanya, saya sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan dukungannya terhadap channel Pusaka Keramat ini. Dan buat rekan-rekan semuanya yang baru melihat, silakan lihat video-video saya yang lalu-lalu, ya itu juga insya Allah banyak cara atau manfaat tertentu di dalam kita memiliki pusaka atau dalam kita memanfaatkan tuah pusaka. Oke, sekali lagi saya Hadi undur diri. Terima kasih sudah menonton. Saksikan video-video saya yang selanjutnya. Jangan lupa selalu memberikan like serta komen-komen yang baik di sini, serta silakan memberikan usulan atau masukan konten-konten apa yang artinya bisa lagi saya bahas di channel ini, ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.